Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Pak Aldo, Level Valdo. Nah, kita akan bahas mengenai latihan soal nanti buat PAS. Nah, buat PAS kelas 9 ada 4 bab. Nah, kita akan bahas bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk angka. Nah, yang pertama, pernyataan yang benar mengenai suatu bilangan berpangkat ialah apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, jawabannya ialah yang A ya. Kenapa yang A? Karena memang 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah definisi dari 2 pangkat 3. Nah, kenapa yang B salah? Negatif 2 pangkat 3 sama dengan, nah harusnya negatif 2 pangkat 3 itu sama dengan, nah karena 2 nya di pangkat 3in, berarti negatifnya nggak ikut di pangkat 3in, jadi negatif 2 kali 2 kali 2. Nah, harusnya kayak gini ya, bukan kayak begini. Jadi yang B salah. Yang C, nah 2 pangkat negatif 3 itu harusnya seperti ini ya. Kalau misalkan pangkatnya negatif, berarti 1 per 2 pangkat 3. Nah, berubah jadinya 1 per 2 pangkat 3. Ini yang negatif. Nah, kalau misalkan negatif 2 kita pangkatin 3, berarti ini beda kan ya. Negatif 2 pangkat 3 sama 2 pangkat negatif 3 ini tidak sama. Nah, berarti yang C juga salah. Yang D, negatif 2 dipangkatin 3 jadinya negatif 2, berarti dikurungnya jadinya kali negatif 2 kali negatif 2, bukan negatif 2 kali 2 kali 2, jadi kebalik ya yang ini sama yang ini. Nah, jadi jawabannya A. Yuk pahami dulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang B, nomor 2. Tentukan 3 per 4 pangkat 6 dikali 3 per 4 pangkat 4, lalu kita bagi 3 per 4 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, caranya kita pakai sifat. Nah, sifatnya ya ini yang pertama. Kita coba, pokoknya dalam kurung kita coba hitung yang pertama nih, yang kedua. Nah, yang pertama 3 per 4 dipangkatkan 6 dikali 3 per 4 dipangkatkan 4. Nah, kita sudah mengenal yang namanya sifat bilangan berpangkat. Nah, kalau misalkan 3 per 4 ini kita lihat, ini namanya bilangan pokok. Nah, bilangan pokok ini kalau misalkan sama 3 per 4, maka kita bisa hitung pangkatnya dengan sifat bilangannya. Nah, sifat bilangannya kalau misalkan dikali, berarti kita tambahkan saja pangkatnya. 3 per 4 berarti pangkatnya kita tambahin 6 tambah 4 sama dengan 3 per 4 pangkat 10. Nah, kalau misalkan yang kedua, kita pakai sifat lagi yang lain. 3 per 4 kita pangkatkan 2, lalu dipangkatin lagi 2. Jadi pangkat ketemu pangkat
Jadinya, nah pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Jadi 3/4 dipangkatkan 2 kali 2. Jadinya 3/4. 2 kali 2 jadinya pangkat 4. Nah, sampai sini karena tadi kurungnya kita sudah selesaikan, ya kita sekarang cari pembagiannya. 1 yang dibagi dengan 2. Jadi 3/4 pangkat 10. 3/4 pangkat 10 dibagi 3/4 pangkat 4. Jadi berapa? 3/4 pangkat 10 dibagi 3/4 pangkat 4. Jadinya 3/4. Nah, kan tadi bilangan pokoknya sama. Nah, bilangan pokoknya sama. Tadi ya, bilangan pokoknya kita lihat dulu bilangan pokok. Maka kalau pembagian kita bisa kurangkan pangkatnya. Pangkatnya kita kurangi, jadi 10 dikurangi 4. Hasilnya 3/4 pangkat 6. Jadi jawabannya D. Yuk dipahami dulu. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai definisi dari bilangan bulat berpangkat negatif. Ialah di sini ada P per Q pangkat negatif 1, di sini ada P per Q pangkat negatif M. Kita coba analisis. P per Q dipangkatkan negatif 1. Jadinya, nah tadi kan kalau pangkat negatif jadi 1 per P per Q. Nah, jadi kita tahu kalau misalkan dibagi dengan pecahan, maka 1 per P per Q nya jadi kita balik Q per P. Nah, berarti ini salah ya, bukan negatif P per negatif Q, apalagi negatif P per Q, salah. Sekarang yang P per Q pangkat negatif M. P per Q pangkat negatif M. P per Q pangkat negatif M sama dengan, nah tadi kan kalau misalkan pangkatnya negatif, berarti kita balik aja menjadi Q per P. Berarti ini juga sama ya, negatif, berarti kita balik aja jadi Q per P. Nah, pangkatnya asalnya negatif menjadi positif. Berarti jawabannya ialah yang C. Yang B berarti salah. P per Q pangkat negatif M sama dengan Q per P pangkat M. Itu jawabannya. Pahami dulu. 1, 2, 3. Nah, yang keempat, nilai N dari negatif 2/3 pangkat M sama dengan negatif 27/8. Kita coba cari nilai N nya. Nah, pertama negatif 2/3 pangkat M sama dengan negatif 27/8. Kita tahu 27 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Nah, sedangkan 8 itu ialah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi negatif 2/3 pangkat N sama dengan negatif 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah,
Jadi ada sifat kalau misalkan ganjil pangkatnya, pangkat ganjil, maka bisa seperti ini. Jadinya kita ubah bentuknya menjadi negatif 2/3 pangkat N sama dengan negatif 3/2 karena sama-sama pangkat 3 kita kurungin jadi pangkatnya 3. Jadi ini khusus untuk pangkat yang ganjil. Nah, jadi negatif 3/2 dipangkatkan 3. Tadi kan kalau misalkan dibalik pangkatnya jadi berubah. Ini juga sama, kita balik asalnya 2/3 kita samain nih 2/3 dengan 3/2. Jadi negatif 2/3 pangkat N ini berubah menjadi negatif 2/3. Nah, karena dibalik 3/2 menjadi 2/3, 3-nya jadi asalnya positif jadi negatif 3. Jadi N sama dengan negatif 3. Gitu, dilihat N-nya jadi negatif 3. Jadi jawabannya A. Pahami dulu 1, 2, 3. Oke. Nomor 4 di sini ada nolnya, ada berapa nih? Ada 1. Oh, 0,00000089. Fani sedang mengamati sebuah bakteri dan menggunakan mikroskop. Ternyata panjang bakteri tersebut 0,0000 dan nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ada 8 nolnya. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah menjadi, berarti pertama kita ambil satu angka dulu dari 1 sampai 10 di sini. Di angka terakhirnya menjadi 8,9. Nah, komanya sekarang kita pindahin, asalnya di sini kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Jadinya pindahnya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jadinya 8,9. 10-nya tadi ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pangkat, karena desimal berarti pangkatnya negatif 9. Jadi jawabannya C. Yuk pahami dulu. 1, 2, 3. Nomor 6. Perhatikan bilangan-bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar berikut. Nah, di sini 8 pangkat 2/3 ada pangkat pecahan ya. Kita tahu kalau pangkat pecahan A pangkat M per N. Jadinya kalau misal kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi A pangkat M pernya kita jadikan akar N dari A pangkat M. Jadi yang pertama betul salah, 8 2/3 jadinya akar 8 pangkat 2 dipangkatin lagi 3, diakarin 3, jadinya nomor 1 betul. Nomor 2, 8 pangkat negatif 2/3 itu jadinya negatif 8 2/3. Harusnya gimana? Tadi kalau pangkatnya negatif menjadi 1/8 pangkat 2/3. Jadi yang nomor 2 salah. Kan nomor 3, 8 pangkat setengah. 8 pangkat setengah itu berarti kan akar dari 8 pangkat 1 diakarkan 2. Jadi akar 8.
8. Berarti 2 pangkat setengah. Berarti gimana 2 pangkat setengah? Berarti jadi akar 2. Wah, berarti nomor 3 betul. Nomor 4 nih, akar 50. 50 itu kan 25 kali 2. Nah, bisa kita ubah, kita pecahin jadi akar 25 kali akar 2. Jadinya yang ini 5 akar 2. Betul, berarti jawabannya 1, 3, dan 4D. Pahami dulu. 1, 2, 3. Sekarang ini 10 akar 12 dikurang 3 akar 5 dikali akar 15. Caranya jadi kita kali dulu ya, jangan lupa kita kali dulu. Kita hitung dulu perkaliannya. 10 akar 12 dikurang 3 akar 5 kali akar 15. Kita kali dulu. Jadi 10 akar 12 nya tetap 10 akar 12 dikurangi 3 akar 5 dikali 15. Jadinya 10 akar 12 dikurangi 3 akar 75. Jadinya akar 75 sama akar 12 kita sederhanakan akar 12. Akar 12. Jadinya akar 12 itu kan berapa? Yang bisa diakarin berarti 4 dikali 3. Jadinya akar 4 dikali akar 3. Jadinya 2 akar 3. Sekarang yang akar 75. Akar 75 itu akar dari 75 berapa kali berapa sih yang bisa diakarin? Oh, 5. 25 dikali 3. Jadinya akar 25 kali akar 3 hasilnya 5 akar 3. Kita ubah akar 12 jadi 2 akar 3. Akar 75 jadi 5 akar 3. 10 2 akar 3 dikurangi 3 5 akar 3. Kita kaliin 10 kali 2 20 akar 3. 3 kali 5 jadi 15 akar 3. 20. Nah, akar 3 nya tetap aja ya. 20 kita kurangin 15 jadi 5 akar 3 jawabannya berarti B. Dipahami dulu. 1, 2, 3. Lanjut. Dengan merasionalkan penyebut bentuk sederhana dari akar 6 plus akar 3 per akar 6 dikurang akar 3 ialah. Nah, ini berarti kalau merasionalkan berarti kita lihat dulu penyebutnya, baru kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Sekawan tuh apa sih? Berarti kalikan dengan, kalau misalkan sekawannya negatif, kalau misalkan penyebutnya negatif, berarti sekawannya jadi positif gitu. Jadi akar 6 plus akar 3 per akar 6 dikurangi akar 3 kita kalikan dengan akar 6 min akar 3, akar 6 plus akar 3. Yang satu lagi akar 6 plus juga akar 3. Kita udah tahu sifat aljabar kalau A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini juga sama, A min B A plus B. Jadi
akar 6 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Jadi kalau yang atas langsung aja ya, A plus B kali A plus B sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi ini A plus B, ini A plus B kan ya. Jadi akar 6 kuadrat tambah 2 akar 6 dikali akar 3 ditambah akar 3 dikuadratin. Coba akar 6 kita kuadratin berarti akarnya hilang ya. Jadi 6 tambah 2 akar 6 akar 3 berarti jadi 2 kali akar 18. 6 kali 3 jadi 18. Akar 3 dikuadratin jadi 3 per akar 6 dikuadratin jadi 6 dikurangi 3. Jadi berapa? 9 plus 2 akar 18 per 3. Kita coba sederhanakan dulu akar 18-nya. Sederhanakan akar 18. Jadi akar 18 itu kita tahu 18 yang bisa diakarin 9 kali 2. Jadi akar 9 dikali akar 2 jadi 3 akar 2. Ubah aja 9 plus 2 akar 18 per 3. Jadi 9 plus 2 dikali 3 akar 2 per 3. Kita sederhanain aja 9 dibagi 3 jadi 3. 9 bagi 3 jadi 3. Nah ini ada 3, ada 3. Ini coret, 3 juga coret. Jadi 2 akar. Jadi jawabannya 3 tambah 2 akar 2. Selesai. Nah, sekian. Pahami dulu 1, 2, 3. Nah sekian penjelasan mengenai pembahasan latihan soal bilang berpangkat bentuk akar. Semoga berhasil, semoga sukses. Pelajari ya yang ini, jadi terus belajar ya. Oke.